Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas TV Lampung, masih bersama saya Sidi Tania dan juga dua narasumber saya, ada Bang Fauzi Heri dan juga Fajar Pangestu. Bang Fauzi terlebih dahulu, ada nggak sih Bang hukuman, mungkin seharusnya ini saya lontarkan ke ahli hukum ya, cuma nggak apa-apa karena kapasitasnya Bang Fauzi ini adalah Ketua KPU Kota Bandar Lampung. Untuk golput sendiri sebenarnya apa sih Bang hukuman yang yang dikatakan bahwasannya dari segi hukum ada nggak ketentuan pidananya, atau jika golput seperti Ya, apa, jika tidak golput seperti apa? ya karena kembali ke pernyataan Cindy tadi bahwa ini hak ya, kita beda dengan di Australia itu ada sanksinya kalau tidak memilih. Di Yes. kita di negara kita ini karena hak ini tidak memiliki konsekuensi hukum apa-apa. Tetapi di dalam agama juga diatur ketika kalian berjalan 3 orang, pilihlah pemimpin di antara kalian kan. Ya. Ini tidak saja dianjurkan, tetapi di dalam agama kita ada aturannya. Ada aturannya. Dan ujar-ujar yang lain juga seperti itu. Artinya memilih pemimpin itu adalah sebuah kewajiban. Oke. Sebuah kewajiban kita sebagai warga negara yang ingin ada perbaikan, ada perbaikan terhadap persoalan-persoalan mendasar kita, persoalan-persoalan bangsa dan sebagainya. Jadi orang yang bijak pasti akan berpikir, tidak pernah berpikir untuk golput. Oke, Ya. baik. Dan mungkin karena memang ini menjadi perhatian semua pihak juga, termasuk Majelis Ulama Indonesia yang mungkin dari tahun 2014 ya Bang ya sudah mengeluarkan fatwa bahwasannya jika golput itu adalah haram gitu. Artinya semua masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memilih pemimpinnya begitu. Di satu sisi untuk agama harus diwajibkan, tapi di satu sisi lain hak konstitusional kita mengatakan yang namanya hak begitu ya, menyuarakan atau tidak. Tapi kemarin apa edukasi yang penting harus dipahami masyarakat bahwasanya untuk mengurangi golput ini ya kita harus menyuarakan suara kita gitu loh Bang. Iya, Kota Bandar Lampung menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai pilot project ya di 2015 untuk menjadi sebuah pusat pendidikan pemilih. Oke. Dan kita juga selain menjalankan tahapan pemilu, kami menjalankan juga tahapan-tahapan bagaimana mendekati kelompok-kelompok yang kita bagi dalam segmen-segmen, diantaranya segmen pemilih pemula dan pra-pemilih. Bahkan di beberapa event kita titik fokuskan kepada kelompok-kelompok pra-pemilih, Oke. seperti anak-anak SD, anak-anak SMP. Sudah ya. mulai disosialisasikan Iya, begitu ya. kita sosialisasikan pentingnya pemilu, arti pemilu, kemudian hasil-hasilnya. Oke. Kita bawa mereka jumpa parlemen, mereka bisa dialog dengan wakil-wakil rakyatnya. Kita bawa mereka ke hasil pemilihan kepala daerah, kita bawa ke wali kota, mereka bisa bertanya apapun, dan pertanyaan-pertanyaan itu bahkan tidak pernah kita bayangkan selama ini ya, yang keluar dari anak-anak yang pro pemilih ya. Dan itu menjadi salah satu ya, walaupun memang jika dipresentasi mungkin ya masih kecil ya usaha-usahanya di luar tahapan, tetapi paling tidak Kota Bandar Lampung sudah dipercaya untuk melakukan itu, untuk melakukan sosialisasi, mengenalkan arti pentingnya pemilu, yang kita titik tekankan kepada kelompok-kelompok pra-pemilih yang masih di sekolah. Oke, apalagi melihat hari ini bahwa data dari BPS, sebagian besar pemilih lebih dari 19 juta se-Indonesia itu adalah millennials Bang. Ya. Artinya penting saat ini suara millennials untuk terus digaungkan gitu. Iya, tidak saja milenial. Ini pemilu ini adalah yang mengatur hajat hidup kita semua. Artinya dari kelompok milenial, kelompok pemuda, kemudian kelompok manula juga harus punya kontribusi terhadap bagaimana cara-cara memperbaiki bangsa ini, memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam konstitusi. Tentunya harus memilih calon pemimpin yang baik, yang memikirkan semata-mata untuk kepentingan rakyatnya, seperti itu. Oke, selain tadi dikatakan ada upaya untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak atau pra pemilih begitu ya Bang ya, ada nggak langkah memang yang lainnya gitu ya sebagai penyelenggara pemilu nih, penyelenggaranya untuk bisa memberikan edukasi lebih deh dengan masyarakat begitu, sejauh ini yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung? Ya, kita sebenarnya segmennya banyak ya. Kalau di pemilu ini kita bentuk relawan demokrasi, ada basis keagamaan, pemuda, ya kan, pemula, kemudian disabilitas dan sebagainya.
ini kita harapkan menjadi agen-agen kita untuk menyampaikan kepada kelompoknya. Bahkan kita dekati komunitas-komunitasnya. Kita sharing di KPU Kota, kita selalu berdiskusi kira-kira mana lagi nih komunitas yang perlu kita dekati seperti itu. Dan sampai dengan hari ini terus berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan apa yang kita lakukan ini berbuah hasil tingkat partisipasi, walaupun kesuksesan pemilu itu tidak bergantung dengan angka-angka saja. Tetapi yang paling kita inginkan adalah secara substansial terpilih pemimpin-pemimpin yang berorientasi sebesar-besarnya kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Luar biasa sekali. Fajar, kan Fajar sebagai ketua ya Presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, salah satu di universitas yang cukup terkemuka di Lampung begitu. Ada dengan kapasitas Anda seperti Presiden BEM begitu ya, apa upaya yang telah dilakukan untuk bisa, apalagi kan ini kampus nih ya, ruang akademis yang mudah sekali untuk Anda bisa menyuarakan edukasi dengan teman-teman ya di warga universitas. Apa yang sejauh ini telah dilakukan untuk bisa setidaknya mengurangi angka golput di Jadi yang kita lakukan di kampus itu segmentasinya biasanya adalah segmentasi edukasi, segmentasi pencerdasan. Kalau sebelumnya kita pernah ada ngobrol bareng caleg, ya kan, bagaimana kemudian kita mengangkat dari para calon-calon legislatif itu untuk kemudian bersuara dan menyampaikan gagasannya. Itu karena mereka itu salah satu sparring partner dari presiden dan wakil presiden nanti apabila terpilih gitu. Kemudian nanti tanggal 30 Maret 2019 di GSG Universitas Lampung kita akan undang jubir TKN dan juga BPN. Jadi jubir 01 dan 02 untuk kita hadirkan di kampus, bagaimana kemudian mereka memandang Indonesia 5 tahun ke depan. Makanya tema kita adalah mau dibawa kemana Indonesia 2019-2024. Kenapa ini penting? Ini untuk membangkitkan bagaimana cara berpikir dari generasi millennials. Kalau misalnya mereka tidak memilih, akan dibawa kemana negara kita hari ini? Itu makanya sekarang segmentasi yang kita lakukan untuk segmentasi edukasi, khususnya untuk golput adalah segmentasi pencerdasan. Kalau bicara apa saja yang sudah kita lakukan, kita juga sempat aksi pencerdasan, aksi kreatif di Car Free Day ya. Setiap hari Minggu itu kita minta tanda tangan gitu. Bahwasanya komitmen kita ada 1 juta tanda tangan menolak golput gitu. Dan itu kita lakukan setiap minggunya sebagai upaya gitu. dari pihak kampus dan untuk kita kampanyekan gitu. Jadi di sana mulai dari aksi-aksi kreatif, ya kan, mulai dari drama kalau tidak memilih. Karena ketika berbicara tentang kebijakan politik nanti itu mempengaruhi kepentingan ekonomi dan seterusnya gitu. Bahkan sampai harga-harga sembako dan seterusnya. Akan berpengaruh gitu. begitu ya. Terakhir Bang Fauzi, ini kita udah mau closing begitu. Terakhir, apa ini harapannya menjelang 17 April 2019 pemilu akan dilakukan khususnya di Kota Bandar Lampung? Apa harapannya yang mungkin bisa ditangkap oleh masyarakat? Tentunya secara prosedural KPU sebagai penyelenggara pemilu mengharapkan pelaksanaan pemilu ini lancar tanpa ada kendala dan sebagainya, dan yang paling penting adalah animo masyarakat akan terukur dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Harapan kita seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung untuk tanggal 17 April, ayo kita rame-rame datang ke TPS. Pilihlah calon yang menurut Anda dapat mewakili aspirasi Anda di masa mendatang. Karena jangan salah pilih, apalagi memilih dengan iming-iming ya sesuatu ya. Ini akan rusak selama 5 tahun, dan harapan kita pada pemilu 2019 ini sama dengan harapan pemilu-pemilu sebelumnya, terpilih pemimpin-pemimpin yang pro dengan rakyatnya. Terpilih pemimpin-pemimpin yang pro dengan rakyat. Fajar, sebagai perwakilan milenials di Lampung, seperti apa harapannya? Sebenarnya harapan saya khususnya untuk para calon yang saat ini sedang berkontestasi ya, kita melihat angka golput itu dari tahun ke tahun itu semakin menurun. Kalau misalnya kita adakan studi, kita adakan kajian di tengah-tengah mahasiswa, kenapa sih kemudian turun? Ternyata ada rasa ketidakpuasan gitu. Entah itu karena proses pemilihannya lewat politik uang dan sebagainya, lewat transaksi politik dan seterusnya. Mungkin itu jadi salah satu alasannya. Maka yang harus dilakukan untuk para calon yang saat ini sedang berkontestasi adalah
bagaimana hari ini menawarkan gagasan-gagasan terbaiknya dan memberikan kontribusi terbaik untuk Lampung dan juga Indonesia tentunya. Seperti itu mungkin Bang. Oke, terima kasih Fajar. Gagasan-gagasan terbaik dari para caleg nih ya. Ini anak-anak muda ini masih sangat euforia melihat gagasan para caleg gitu. Terima kasih Bang Fauzi Heri, terima kasih telah hadir di sini. Fajar juga terima kasih telah hadir di sini. Baik saudara, demikianlah Rumah Pemilu Kompas TV hari ini. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.